Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ayyuhal ahbab, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan kita ada nikmat iman, bersama dengan kita ada nikmat Islam, dan yang paling utama lagi selain itu semuanya adalah apa? Kita dianugerahi nikmat berupa kesehatan, keamanan. Alhamdulillah, dibandingkan saudara-saudara kita yang hari ini berada di beberapa wilayah di negeri tercinta, negeri kita Indonesia, baik mereka yang ada di sekitar Pegunungan Semeru, kemudian mereka yang ada di Lombok, yang ada di Bima maupun Jakarta, dan tentunya beberapa daerah lain yang tidak terlaporkan. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bencana alam. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita dari ANAS mengadakan penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita terutama yang terkena dampak gunung meletus. Jadi sekali lagi, tim kita sudah ke sana, tim dari ANAS sudah berangkat memberikan bantuan seadanya dan membantu dengan tenaga. Kita akan terus melakukan penggalangan dana termasuk malam ini, insya Allah. Nanti bentuknya bagaimana, Bang? Ada kotak putih. Nanti khusus malam ini dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, terutama di daerah Lumajang dan sekitarnya. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa memberikan bantuan lebih daripada itu di Lombok, demikian juga di Bima atau di Garut beberapa waktu yang lalu. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya bencana demi bencana yang menimpa negeri kita ini menjadi pelajaran yang paling besar, pelajaran yang paling berharga bagi orang-orang Indonesia, terutama para pejabatnya. Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan dalam Al-Quran bahwa sebab terjadinya bencana, terjadinya musibah itu karena kedurhakaan manusia. Sekali lagi, karena kedurhakaan manusia. Walaupun hari ini jamaah sekalian, kepala ataupun otaknya orang-orang sekuler, orang-orang liberal, kalau boleh saya bilang otaknya, ataupun cara berpikirnya orang-orang liberal, mereka sama sekali tidak mengkaitkan musibah dan segala peristiwa yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di negeri ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat, yang dikaji hanya kaitannya dengan ilmu geografi, ilmu geologi, ilmu apa sajalah, ya, ilmu bumi dan lain sebagainya, tanpa dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa dikaitkan dengan
kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang-orang beriman, kalau ada berbagai macam musibah yang menimpa kita, yang pertama kali seorang muslim harus mengkaitkan dan melihatnya dari sudut pandang wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul innama unzirukum bil wahyi. Wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, aku memberi peringatan kepada kalian dengan wahyu. Jadi peringatan pertama kali, kalau ada berbagai macam bencana, musibah yang menimpa sebuah negara, adalah apa? Dengan kacamata wahyu dulu, jamaah sekalian. Dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan awal kerusakan dan kehancuran sebuah bangsa atau sebuah masyarakat karena kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah mengumpamakan negeri yang dulunya aman, damai, tidak ada bencana alam, tidak ada bencana kemanusiaan juga disebabkan peperangan atau perampokan. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kemudian rizkinya datang dari berbagai macam arah. Fakafarat bi an'umillahi fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Sebuah negeri yang dulunya aman, dulu negerinya damai, sangat-sangat subur. Kemudian ketika mereka mengkafiri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, artinya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka bukannya digunakan untuk melayani agama Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka digunakan untuk menghadang pelaksanaan syariat, digunakan untuk menghalang-halangi setiap upaya untuk menegakkan syariat Allah, digunakan untuk melegalisasi dan memperlancar perbuatan syirik, memperlancar perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, baik itu LGBT, kemudian kesyirikan-kesyirikan, budaya-budaya jahiliyah, digunakan untuk itu. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'adzaqahallah, negeri itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala libasal ju', yaitu rasa lapar, ekonominya surut, kemudian selalu merosot, tidak pernah naik ekonominya, sudah berbagai macam upaya, hutang sana sini, tidak ada yang bisa mereka lakukan padahal negerinya kaya raya. Kemudian wal khauf, dan ketakutan di mana-mana. Ketakutan karena bencana alam atau ketakutan karena serangan musuh. Itulah yang dihadapi oleh kita di Indonesia ini. Apa sebabnya? Bima kanu yasnaun. Semuanya itu karena perbuatan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat dolim. Allah menimpakan bencana karena apa? Perbuatan manusia. Dhoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi di daratan maupun di lautan. Sekarang lautannya sampai masuk di Jakarta ya, sampai masuk. Demikian juga daerah Bima. Kemudian di berbagai macam daerah ya, kalau kita lihat penyeberangan Lampung Jakarta, Lampung Jawa, Sumatera Jawa itu dihentikan sementara karena ombak yang sangat mengerikan sekali. Tentu di daerah lain juga demikian, jemaah sekalian. Nah, kenapa demikian? Bima kasabat aydin nas, semuanya karena ulah tangan manusia. Hancurnya peradaban, hancurnya sebuah bangsa, kehancuran sebuah negara bukan karena kedoliman Allah, tapi keserakahan, kemaksiatan, kedurhakaan yang dilakukan oleh penduduk negara tersebut, terutama para pejabatnya dan para tokohnya. Terutama apa? Para pejabat dan para tokohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Kalau kami ingin menghancurkan sebuah bangsa, maka para tokohnya, mutrof, para pejabatnya, kami perintahkan untuk berbuat baik, kami perintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terjadi sebaliknya, justru mereka berbuat fasik kepada Allah, menantang syariat Allah Subhanahu wa taala.
dengan lantang sebagian pejabat mengatakan bahwa Indonesia nggak butuh orang Islam, Indonesia nggak butuh syariat Islam. Ada juga yang mengatakan tidak usah menyebut nama Allah dalam berdoa karena Tuhan kita bukan orang Arab. Sejak kapan Tuhan itu manusia, jemaah sekalian? Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berbagai macam kejahatan ideologi, kejahatan pemikiran yang melanda negeri kita. Di saat yang bersamaan apa terjadi? Memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ditangkap, dipenjara tanpa diketahui dosanya. Di saat yang bersamaan para pejabat yang menggelapkan dana rakyat, yang menghancurkan negeri ini, mereka kalaupun ditahan dengan hukuman yang ringan, itu pun mereka bisa dapat remisi, mereka dapat keringanan dan lain sebagainya. Sementara para ulama, para pejabat, para ulama dan para aktivis ditangkap dengan cara yang sangat buruk sekali, tanpa menghormati kemuliaan mereka, tanpa alasan yang jelas terkadang begitu. Nah, jamaah sekalian, kalau sudah seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan sebuah negeri. Kenapa demikian? Karena mereka telah memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita tahu Desember itu langganan musibah di negeri kita ini. Apa masalahnya? Satu, biasanya banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kedurhakaan, dan banyak sekali bentuk penentangan dan penantangan terhadap syariat Allah. Para ulama ditangkap. Kemudian banyak orang yang menghabiskan anggarannya untuk menodai kehormatan umat Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Ada kejahatan yang paling besar. Itu apa? Kejahatan di bulan Desember di mana orang-orang menjaganya. Bahkan para ulama memfatwakan untuk menghormatinya. Apa itu? Mengatakan Allah itu punya anak. Itu sebuah kejahatan yang luar biasa, jemaah sekalian. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, hampir takadus samawat, hampir saja langit itu yatafattarna, hancur dari atas, retak ya, hancur langit itu. Dan hampir saja bumi ini pecah. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Murka Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berkali-kali mengatakan walam yakul lahu lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilahirkan dan Allah tidak pernah punya anak, tidak pernah dilahirkan untuknya seorang anak. Enggak pernah, jemaah sekalian. Tapi apa? Ini ada kejahatan akidah. Ini ada sebuah kekufuran yang luar biasa. Itu apa? Ada semacam festival di situ diakui bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Lucunya yang mendukung adalah sebagian kiai. Bahkan ada yang sholawat sebagai bentuk senangnya dengan perayaan festival tersebut, jamaah sekalian. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah tidak punya anak. Hampir langit itu pecah, bumi ini hancur gara-gara ada orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Apalagi mengucapkan selamat bahwa Allah telah melahirkan anak, telah memiliki anak, jamaah sekalian. Ini sebuah kejahatan yang luar biasa. Makanya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rata-rata kehancuran sebuah bangsa sebelumnya itu disebabkan karena kekafiran. Karena apa? Kekafiran. Karena mengingkari syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Sebelumnya kaum Nuh mendustakan para nabi, mendustakan syariat para nabi, mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun mereka mengatakan Al-Quran itu tidak palsu, walaupun mereka tidak mengatakan Al-Quran itu palsu, tetapi mereka menolak nilai-nilai kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rassi wa samud. Demikian juga ashabur ras, kaumnya Samud, wa Adu dan kaum Ad, wa Fir'aun wa ikhwanu Lut, kemudian kaumnya Nabi Lut, wa qaumu Tubba dan orang-orang Tubba. Mereka ini mendustakan para nabi, mendustakan ajarannya. Kullun kadzabar rasula fa haqqa wa'id. Kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Semuanya ini mendustakan para nabi, mendustakan para rasul, maka bagi mereka itu wa'id. Itu apa? Berlaku bagi mereka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan pertama, jamaah sekalian, adalah karena apa?
karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, menolak nilai-nilai akidah yang baku yang pasti telah diturunkan oleh Allah dari langit yang ketujuh, dari Lauhul Mahfuz sana. Allah mengatakan bahwa Allah tidak layak punya anak. Allah mengatakan bahwa Allah tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Maksudnya tidak pernah punya anak. Ini kan menentang kalau ada orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Boleh jadi sebabnya ini jemaah sekalian, karena keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan oleh manusia berupa mungkin membuat teknologi canggih supaya tidak terjadi bencana, tidak terjadi gunung meletus, tidak terjadi tsunami, tidak terjadi macam-macam, itu percuma kalau seandainya mereka ini melawan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatakan perang kepada hukum Allah atau kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menghancurkan sebuah bangsa. Makanya kalau Anda bertanya apa solusi dari bencana demi bencana yang menimpa negeri kita, jemaah sekalian, kita tidak bisa mengatur alam. Sekali lagi, kita nggak bisa mengatur alam. Kita nggak bisa menentukan curah hujan di Solo hari ini cuma segini, curah hujan di Lombok hari ini cuma segini. Nggak bisa, jemaah sekalian. Semuanya itu tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam bencana ini, apalagi bencana tersebut bersifat umum, adalah apa? Beriman kepada Allah, meyakini ketentuan Allah, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memperbanyak untuk beramal soleh, terutama apa? Sedekah dan istighfar, karena itu bisa menolak bala, menolak bencana yang ditimpakan kepada sebuah bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Andaikan satu negeri, satu penduduk negeri, andaikan penduduk satu negeri, andaikan penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, catat beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala enggak pernah dusta dalam janji-janjinya. Kalau mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka akan kami bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit yang turun hujan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan tersebut bermanfaat bagi mereka, bagi ternak mereka. Hujan tidak menyebabkan banjir, justru hujan menjadi rahmat bagi mereka. Maka akan kami bukakan dari atas langit barakatim minas sama, keberkahan-keberkahan, demikian juga wal ard, dan dari bumi kami keluarkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Yang keluar dari bumi bukan letusan Merapi, yang keluar dari bumi bukan lahar panas atau lahar dingin, bukan. Yang keluar dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, minyak, tambang, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi manusia. Bukan bencana bagi manusia. Tapi syaratnya apa? Beriman dulu, yakin dulu dengan kebenaran Islam, tunduk dulu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian mengingkari, apalagi mendukung orang-orang yang mengingkari syariat. Lucu jamaah sekalian, apalagi mendukung orang-orang yang ingkar kepada Allah, seperti mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kata Allah Subhanahu